Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan sangat diberkati ya Bapak Ibu pagi hari ini lewat pujian. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Ya Bapak Ibu, tema yang luar biasa, menjadi generasi muda yang tangguh. Boleh angkat tangan di sini yang merasa generasi muda? Luar biasa. Generasi muda yang tangguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, ini saya merenung Tuhan apa ya yang Tuhan mau sampaikan gitu. Karena saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu yang berhadapan dengan generasi apa ya, kalau dibilang generasi Z, generasi pokoknya itu luar biasa Bapak Ibu. Dan kadang kaget-kaget juga gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahwa generasi sekarang ini dilabelin, diberi istilah generasi stroberi Bapak Ibu. Saya nggak tahu pernah dengar nggak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara kasih, itu adalah gambaran yang menjelaskan bahwa generasi ini sebenarnya hal positif dulu ya Bapak Ibu. Generasi yang kreatif, generasi yang punya inovasi gitu ya Bapak Ibu. Generasi yang sangat-sangat terbuka, kritis. Itu generasi sekarang yang disebut dengan generasi stroberi. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita lihat sebelah sana, generasi ini adalah generasi yang sangat lembek terhadap tantangan. Generasi yang takut gagal, tidak tahan tekanan, mudah kecewa, mudah galau, dikit-dikit pingin healing gitu ya. Dan tidak suka tantangan. Itu gambarannya Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi kalau misalnya supaya kita enggak, ini apa ya gitu ya Bapak Ibu. Karena ketika kita tahu masalahnya, kita bisa memberikan solusi Bapak Ibu. Kita bisa menolong. Dan yang pasti apalagi kita di dalam Tuhan, amin. Supaya mungkin Bapak Ibu Saudara kasih yang kadang juga seperti saya, suka kebingungan gitu ya. Karena rasanya dulu enggak begitu gitu. Nah mungkin bisa ada video sedikit yang mungkin Bapak Ibu udah pernah lihat ini di sosmed gitu ya. Menggambarkan bagaimana setiap generasi itu ketika menghadapi tantangan itu berbeda Bapak Ibu. Bisa ditampilkan. Nah ini kelahiran 70 Bapak Ibu. Ketika kesandung pintu itu, nah gitu ya. Tapi yang ini kelahiran 90 Bapak Ibu. Nah ini 2000 Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, generasi yang sekarang gitu ya. Wah segitunya Bapak Ibu, dan ini menolong kita untuk melihat, iya ya, saya langsung lihat 70 saya tuh. Rasa-rasanya mau tantangan apa enggak segitu-gitunya gitu Bapak Ibu. Tapi kalau melihat terus-menerus itu, jadi kita enggak heran Bapak Ibu Saudara kasih. Kondisinya saat ini begitu Bapak Ibu. Bisa kembali ke slide. Nah, ada hal Bapak Ibu yang mempengaruhi kenapa begitu Bapak Ibu. Bisa slide-nya. Nah mungkin Bapak Ibu bisa baca ya. Ini saya tidak ini sendiri tapi ini sudah ada. Ada sumbernya bisa dicari. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih, ternyata kenapa disebut generasi stroberi mulai dari Gen Z. Mungkin usia 13 sampai 28 tahun Bapak Ibu. Pola asuh. Pola asuh orang tua yang cenderung melindungi atau bahkan mungkin memanjakan. Yang apa-apa diteker, yang apa-apa semuanya disiapin gitu ya Bapak Ibu. Tanpa disadari. Saya nggak bilang Bapak Ibu, saya nggak mau bandingin dengan generasi yang saya gitu ya. Ya memang zaman itu ya nggak ada apa-apa gitu. Dan sekolah juga jalan kaki, nggak ada angkutan gitu. Nah kalau sekarang memang berbeda gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebagai orang tua kita perlu juga hikmat Tuhan. Untuk tahu bahwa bagaimana kita tetap melindungi tapi tetap juga untuk mengizinkan mereka juga gitu ya Bapak Ibu untuk menghadapi tantangan. Itu pola asuh orang tua. Saya lagi ngobrol Bapak Ibu dengan saudara saya. Saudara saya, kakak saya, ada beberapa saudara saya punya anak gitu. Dan saya memang melihat Bapak Ibu, orang tua ini, kakak saya ini sangat nggak memanjakan juga sih menurutku. Tapi dibandingkan dengan kita, generasi kami ketika diperhadapkan dengan orang tua kami, saya pikir berbeda. Lalu saya ngobrol sama dia. Kenapa sebegitunya gitu? Pindah kosan, udah kerja loh Bapak Ibu.
diantar dan segala-galanya diurusin gitu. Dan saya melihat anaknya ini jadi kurang apa ya, kurang tap gitu ya. Dikit-dikit semuanya ke orang tuanya. Dan orang tuanya ini cerita ke saya. Lalu saya bilang, kenapa seperti itu? Dia bilang gini sama saya, ya gimana ya. Dulu kan orang tua kita memperlakukan kita itu, ya nggak dibilang kejam sih. Tapi terlalu keras. Saya nggak pingin anak saya begitu. Saya nggak pingin. Saya bilang boleh, tapi nggak jadi memanjakan. Ada porsi-porsi kita harus membiarkan dan mengizinkan juga supaya dia berkembang. Nah ini Bapak Ibu, mungkin ada kondisi seperti itu. Karena kita lahir dari latar belakang yang sulit, sampai kita di pikiran kita nggak bikin anak kita begitu. Tapi butuh hikmat Tuhan ya Bapak Ibu. Lalu perkembangan teknologi memberikan kemudahan, tapi juga mengurangi kemampuan interaksi sosial secara langsung. Bersyukur sekali dengan teknologi yang sebegitu canggih dan itu menolong. Tapi ada hal yang diwaspadai Bapak Ibu bahwa anak-anak sekarang nggak mau lagi berinteraksi dengan orang. Lebih senang dengan gadget. Kadang lagi makan juga begitu Bapak Ibu, kita duduk gitu ya. Tapi masing-masing pegang gadget masing-masing gitu. Sekali lagi saya nggak bilang itu teknologi nggak bagus ya, itu akan terus berkembang. Tekanan media sosial, tuntutan untuk tampil sempurna membuat banyak anak muda rentan terhadap stres, nggak mau ketinggalan, FOMO, fear of missing. Itu Bapak Ibu nggak mau gitu ya, semua dilihatin. Aduh si Anu udah begini dan nggak mau ketinggalan, tentang model, tentang segala macam. Pingin seperti itu dan itu memberikan tekanan. Dan juga kesenjangan ekonomi, ketidakpastian finansial itu Bapak Ibu saat ini ada yang kerjanya bagus tiba-tiba di PHK. Jadi anak-anak itu mulai pikir gitu ya, mulai sedikit khawatir gitu karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Nah ini pengaruhnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kita berbicara tentang generasi muda yang tangguh. Apakah kita akan kalah dengan pergerakan teknologi dan segala macam ini? Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan gak mau kita seperti itu. Karena kita butuh karena kita punya Tuhan, amin. Itu kita gak bisa tentang, tapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita mempersiapkan generasi ini. Karena itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Kita gak mau mengizinkan, karena kalau kita tidak mengisi, tidak menolong mereka, ada hal-hal yang dari luar yang akan mengisi mereka. Jadi ini adalah tanggung jawab. Sebagai orang tua saya tahu Bapak Ibu, kadang kita sudahlah biarin aja lah. Udah diomongin kemarin, udah dibilangin, kadang kita merasa begitu. Tapi Bapak Ibu di dalam Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana mempersiapkannya Bapak Ibu? Saya buat di sini ada 2. Yang pertama adalah bisa diklik aja. Ya, ada peranan dari keluarga. Atau tanggung jawab atau peranan dari orang tua Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak ini lahir dari keluarga. Nah, saya sangat senang Bapak Ibu di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 di situ diingatkan oleh Musa bahwa perkatakan firman itu berulang-ulang. Nah ini Bapak Ibu saya tahu semua kita yang ada di sini kita udah mengajari. Tapi mungkin kurang dalam berulang-ulangnya itu. Saya paham, saya mengerti sekali, semua kita udah mengenal Tuhan, saya percaya itu. Tapi terkadang untuk berulang-ulang. Dan dimulai dari kecil. Timotius di sini dikatakan, Paulus bilang ke Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Penting sekali Bapak Ibu bahwa dimulai dari kecil. Timotius ini Bapak Ibu, ayahnya bukan seorang Yahudi, seorang Yunani. Tapi neneknya Louis dan juga ibunya Eunike, dari kecil Timotius ini diajarin kebenaran firman Tuhan berulang-ulang. Berulang-ulang. Saya ingat Bapak Ibu, kalau di rumah kami itu, bapak saya itu anugerah juga. Walaupun kalau dulu kita malah protes ya, karena kita lihat, bapak ini ngajarin firman Tuhan tapi hidupnya juga enggak sempurna gitulah ya. Jadi dulu ketika diajarin itu, mama saya kalau kami bilang itu lebih cerewet gitu ya dari mama saya. Mama saya lebih pendiam. Papa saya itu kita lagi di ladang nanti diajarin, diingatin lagi. Enggak pernah diam. Ketika lagi di rumah, ketika kita habis makan gitu ya. Terus saja diajarin, baik firman Tuhan. Suka diajarin gitu.
diajari ini dan itu, bukan hanya firman tapi ada banyak hal. Salah satu contoh nanti ya, kalau kamu tinggal di rumah orang, kalau kamu nginap di rumah orang, jangan pernah yang punya rumah duluan bangun. Kamu harus duluan bangun. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana bersikap, itu selalu diajarin. Dulu kita bosan banget Bapak Ibu. Sampai kita kadang kesel banget. Berulang-ulang terus menerus. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, tanpa disadari ternyata itu masuk. Ada banyak hal yang ketika orang tua kami, bapak kami udah dipanggil oleh Tuhan. Kalau kami ngobrol saudara-saudara suka bilang, iya ya dulu kita kesel banget ya. Tapi sekarang kita tahu maknanya. Kita ngalamin sekarang, kita nikmatin sekarang maknanya. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang, jangan bosan-bosan, amin. Jangan bosan-bosan. Amsal 22:6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Di masa mudanya Bapak Ibu. Terus menerus dididik. Amsal 29, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Amin. Semua orang tua ingin mendatangkan anak-anaknya mendatangkan sukacita. Amin. Iyalah Bapak Ibu, semua Bapak Ibu. Dan ada yang bisa kita lakukan. Ngajarin mereka firman Tuhan. Ajarin mereka firman Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kadang kita pengen, ada saya lihat orang tua yang berjuang gitu ya. Dengan keras untuk cari nafkah, kumpulin aset supaya nanti bisa diwariskan ya anak-anaknya. Supaya anak-anaknya bisa sekolah yang baik. Gak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu. Gak ada yang salah, itu juga bagus. Tapi bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan. Karena itu adalah warisan yang gak akan pernah hilang, gak habis, gak akan, kalaupun krismon terjadi, apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah habis-habisnya. Ini Bapak Ibu Saudara kasih yang perlu dilakukan orang tua. Yang kedua juga Bapak Ibu menjadi mentor. Menjadi mentor itu Bapak Ibu melatih. Nah di sini Bapak Ibu Paulus itu meninggalkan Titus di Kreta untuk mengatur segala sesuatu tentang pelayanan. Kalau kita lihat Bapak Ibu di situ dikatakan, kondisi jemaat di Kreta itu dikatakan pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Bisa dibayangkan gak Bapak Ibu itu kondisi jemaat itu kayak apa? Dan Paulus mengirim Titus yang masih usianya muda. Untuk apa? Untuk pergi ke sana. Itu mentor Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya bilang, kita boleh Bapak Ibu menjagai, tapi lebih daripada itu Bapak Ibu kita perlu juga untuk mempercayai Tuhan dan kita mengizinkan untuk melatih, memberikan kesempatan, memberikan mereka untuk ada di dalam tantangan tertentu sehingga kita bisa melihat bagaimana mereka berkembang. Juga Paulus mengutus Timotius untuk menangani ajaran sesat yang sedang berkembang di Efesus saat itu. Ada banyak ajaran-ajaran sesat Bapak Ibu di Efesus. Dan Paulus mengirim Timotius ke sana. Dengan masih muda loh Bapak Ibu. Kalau mungkin usia saya sih mungkin udah lebih dewasa ya. Kalau misalnya udah sekolah teologi ya, udah ini gitu ya, udah banyak pelatihan usianya juga. Tapi ini Paulus dan Titus ini masih dalam usia muda. Sebagai orang tua Bapak Ibu perlu untuk memberikan mereka kesempatan untuk menghadapi tantangan. Jangan semuanya diurusin, diberesin sendiri sama orang tua. Didampingin, itu namanya mentoring itu Bapak Ibu. Dikasih kesempatan dan ketika gagal dikasih arahan lagi, dievaluasi harus begini. Seperti itu Bapak Ibu. Orang tua juga Bapak Ibu perlu sebagai mentor, tapi juga menjadi sahabat. Nah, ini yang suka miss Bapak Ibu. Kalau mentor kayaknya banyak orang tua yang melatih, mentraining anaknya. Tapi kadang suka lupa Bapak Ibu bahwa perlu juga jadi sahabat. Amin Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kita lihat ya ada contoh Yesus nih. Di dalam Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Yesus menyebut kita sahabat loh. Lalu di ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Dan ayat selanjutnya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ini maksudnya siapa Bapak Ibu? Yesus. Yesus.
Dia adalah sahabat yang baik buat kita. Ada banyak gelar kita adalah anak, kita adalah mempelai wanitanya Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga menyebut kita sahabat. Amin. Sahabat. Kalau Tuhan menganggap kita sahabat Bapak Ibu, ya perlu juga kita menghargai anak-anak itu, memperlakukan mereka sebagai sahabat. Saya mengalami Bapak Ibu, saya pelayanan di anak-anak muda, saya suka ngajarin, nasehatin gitu ya Bapak Ibu. Tapi ketika saya di rumah tinggal dengan 2 ponakan saya yang pemuda, tidak mudah ternyata. Karena saya 24 jam dengan mereka. Saya kadang bisa kesal karena saya udah bilang berulang-ulang dan gak dilakukan itu. Dan saya bisa kesal Bapak Ibu. Rasanya gak usah saya selalu bilang dari awal kita makan bersama. Kalau malam, karena mereka udah ada. Kalau pagi punya kesibukan, ada yang kerja, ada yang kuliah. Tapi kalau malam iya Bapak Ibu. Tapi saking saya kesal gitu ya. Karena kalau saya pulang kerja, kok ini gak diberesin. Padahal saya udah bilang gitu kan ya Bapak Ibu. Kadang ketika pingin makan itu gak pingin manggil. Gak pingin bersama gitu. Nah saya mengerti Bapak Ibu. Mungkin ketika di pelayanan mungkin gampang untuk melihat orang itu. Karena kita gak selalu lihat semuanya. Tapi kan di rumah gak begitu Bapak Ibu. Kita perlu melihat Kristus. Dia menganggap kita sahabatnya. Dan dia bilang, seorang sahabat. Saya ayat yang 13 itu. Memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Itu anak-anak kita Bapak Ibu. Kalau orang lain kita bisa bersahabat. Walaupun ada orang yang sahabat kita, yang mengecewakan kita, yang merugikan kita. Tapi toh kita bisa berdamai. Toh kita bisa terima berelasi lagi dengan dia. Ini anak-anak kita Bapak Ibu. Dan ini yang kebanyakan Bapak Ibu hilang di keluarga-keluarga Kristen. Apalagi Batak kali ya Bapak Ibu. Saya ambil ini foto Bapak Ibu, ayah dengan anak ya. Kalau ibu mungkin lebih muda ya Bapak Ibu. Tapi saya jarang melihat orang Batak akrab dengan anaknya laki-laki. Makan bersama, main bersama. Ngedit gitu ya Bapak Ibu kayak gini ya. Ngobrol, ketawa gitu jarang loh Bapak Ibu. Itu sebabnya mungkin banyak kehilangan. Sampai anak-anaknya hormat sih hormat. Karena tahu harus dihargai orang tuanya. Tahu orang tuanya itu menyediakan buat dia. Tapi untuk bisa berrelasi menjadi sahabat. Gak mudah Bapak Ibu. Kemarin ketika kami lagi doa saat teduh. Ada yang bilang gini. Saya ya katanya. Saya sih menghormati orang tua saya, papa mama saya. Tapi kalau saya diajak jalan-jalan waktu itu dibilang ayo kita ke Bali. Hah? Ke Bali ngapain dengan dia? Kalau dengan teman bolehlah katanya. Ini ke Bali ngapain kami 3 hari. Terus berhadapan. Ya gak bisa lah, awkward banget karena dari dulu juga gak pernah. Sekarang ketika udah gede gini mau dipaksain gitu itu kayak aneh buatku. Ada yang bilang begitu loh Bapak Ibu. Mungkin banyak anak-anak punya pengalaman begitu. Karena orang tua gak pernah membangun itu. Saya gak tahu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Tuhan aja menganggap kita gitu ya Bapak Ibu. Sebagai sahabatnya. Masa anak-anak enggak? Artinya dibutuhkan Bapak Ibu kerelaan untuk mengampuni. Amin. Karena kita juga udah menerima pengampunan Tuhan. Itu yang kadang ketika kalau saya mau ngomong. Saya juga orang Batak Bapak Ibu. Walaupun kadang orang bilang kayaknya Kak Titi itu baik. Enggak sebaik itu juga. saya kadang pengen marah juga gitu. Kok ini aja gak bisa sih gitu ya. Dan ketika saya pulang belum dilakukan. Aduh. Dan saya pengen udah saya taruh itu Bapak. Saya akan bilang begini, saya akan bilang begini, bla bla bla, saya akan bilang. Sampai ketika masih merenung itu Tuhan bilang tunggu. Gak usah sekarang. Nanti aja. Atau besok aja. Atau cari waktu. Sampai Bapak Ibu ketika emosi saya. Udah mulai teredam Bapak Ibu. Baru ketika ngomong bisa enak. Dan setelah itu saya suka dalam hati, Tuhan terima kasih ya. Kebayang gak kalau kemarin aku ngomong gitu, aku juga marah dan dia sakit hati. Kayak apa susahnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih mari melihat bahwa orang tua juga tidak hanya mentor, udah pasti saya tahu. Kita mengajari dalam banyak hal, bahkan kadang keras itu perlu, tapi juga perlu menjadi sahabat. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai yang lain menjadi sahabatnya dia Bapak Ibu, amin. Jangan sampai perkataan orang, jangan sampai orang lain atau siapapun itu di luar sana yang mau dengerin dia, yang mau menerima dia gagal. Dan kita gak mau, dan kita kehilangan. Bapak Ibu, jangan sampai.
Dan kalau kita butuh anugerah untuk itu, tinggal minta Tuhan. Tuhan nggak bisa. Saya suka bilang, Tuhan saya bukan orang yang sabar Tuhan, Engkaulah kesabaran saya. Saya suka bilang gitu. Saya bukan orang yang sabar Tuhan, Engkaulah kesabaranku. Amin ya Bapak Ibu. Ini anak-anak muda juga bagian kita. Karena nanti juga akan jadi orang tua kan, amin. Nah sekarang bagian anak-anak muda. Bisa angkat tangan di sini generasi muda? Saya nggak ngelihat, cuma sedikit. Bisa angkat tangan? Amin. Oke. Nah ini bagiannya Bapak Ibu perlu membangun rohani. Yang pertama Bapak Ibu bagian ini adalah pahami identitas di dalam Kristus. Mungkin kita selalu berpikir apa sih identitas ini? Udah tahu kok bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru gitu. Tapi kayaknya Bapak Ibu kalau saya berinteraksi bukan hanya dengan anak-anak muda sih. Kadang orang tua juga. Masih kurang loh Bapak Ibu memahami tentang apa sih yang menjadi ciptaan baru itu kayak apa sih. Kebanyakan di dalam orang Kristen itu bahwa lahir baru itu saya sudah terima Tuhan Yesus cukup. Saya jadi orang Kristen cukup. Salah Bapak Ibu. Kalau kita tahu identitas kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Artinya Bapak Ibu, bahwa kita tidak sama dengan semua manusia di dunia ini. Kecuali dia yang sudah percaya Yesus. Tidak sama apa Bapak Ibu. Kita punya roh Tuhan, amin. Kita punya namanya, kita punya kuasanya, kita punya janjinya. Semuanya milik kita. Jadi kalau kita punya itu sebenarnya taruh di dalam hati kita, nggak ada yang perlu kita takutkan sebenarnya. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Ada banyak orang, mahasiswa nih, kesepian gitu ya, bosan, dan macam-macam karena dia lupa. Di dalam dia ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Berapa minggu ketika mengawalin ini disampaikan oleh Pak Sam. Apa gunanya ini Bapak Ibu Saudara kasih? Ada banyak anak-anak muda meninggalkan Tuhan. Tidak mau lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Karena dia bilang gini, saya juga masih gagal. Daripada saya ikut pelayanan tapi masih gagal. Ya udahlah gak usah ikut pelayanan. Ngapain ikut-ikutan rohani? Ya lebih baik jelas-jelas kayak saya gak pernah ke gereja. Gak ikut-ikut yang rohani ya lebih baik. Nah itu pemahaman yang salah karena dia nggak tahu firman ini Bapak Ibu. Bukan berarti ketika kita lahir baru kita langsung tidak berbuat dosa lagi. Enggak ada yang bilang begitu. Kita bisa masih gagal. Tapi luar biasanya adalah Tuhan menerima kita tidak berbasis perbuatan kita, perlakuan kita. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, dia tetap mengasihi kita. Amin. Jadi bahkan kalaupun bisa kita gagal. Dan Tuhan gak melihat kita, menghargai kita, menilai kita dari perbuatan kita itu. Tapi ketika kita percaya kepada dia, dia mengasihi kita. Kalau ada anak muda yang gagal kayak gini Bapak Ibu, dia akan bangkit. Dia akan tetap semangat Bapak Ibu. Tapi kalau gak paham ini, ya gagal terus. Oh belum lagi iblis bilang makanya gak usah. Ngapain kamu munafik-munafik gitu? Itu yang iblis bilang. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus yang sudah mati, kita dibenarkan oleh Allah. Ini juga menolong kita Bapak Ibu Saudara kasih. Kita diterima, kita menerima yang baik, masa depan yang baik, kesehatan, keluarga yang baik. Semua yang baik bukan karena kita baik, tapi karena Kristus membenarkan kita. Allah melihat Kristus di dalam kita. Allah melihat ketika kita bilang kita percaya, itulah yang membuat Allah menghargai kita. Bukan perbuatan kita. Sehingga saya sangat percaya Bapak Ibu, setiap orang Kristen, anak-anak muda, dia berani bilang, aku adalah orang kudus, aku adalah orang benar, aku anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan ketika masih gagal sekalipun. Itu yang sulit diucapkan, bahkan dipikirkan oleh anak-anak muda. Saya kadang suka bertanya ya, kalau misalnya kamu gagal, kamu masih percaya selamat? Kalau dari awalnya kan, kamu percaya kamu selamat? Percaya, kan udah terima Tuhan Yesus, itu dengan gagah. Tapi ketika saya coba lagi, kalau misalnya kamu gagal, kira-kira kamu masih percaya nggak selamat? Atau kamu tahu nggak Tuhan masih sayang? Kira-kira Tuhan masih sayang nggak sama kamu? Udah mulai susah jawabnya.
Udah mulai susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini tadi Bapak Ibu saudara kasih. Nah ini buat anak-anak muda di sini ya. Pahami identitasmu di dalam Kristus. Identitas tidak pernah berubah. Amin. Dan identitas itu, aduh di kelas agama udah berulang-ulang diajarin Pak Sep. Bahwa identitas kita itulah yang menentukan sikap dan perilaku kita. Karena kalau kita tahu kita benar, kita dikasihi, kita dicintai, muka kita akan mengatakan itu. Tapi kalau kita di pikiran kita, saya orang bodoh, saya orang ini, saya orang gagal, itu pun akan terjadi. Jadi luar biasa kalau kita tahu identitas kita. Nggak peduli kita lahir dari keluarga yang broken home kah, tidak punya apa-apa, apakah kita akan bilang, masa depanku ada di dalam Kristus. Amin. Itu sebabnya di dalam Amsal ini dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini buat kita sebagai orang yang percaya. Krisis akan ada dan segala macam akan ada terjadi sulit ke depan buat anak-anak mahasiswa di sini. Tapi mari percaya bahwa masa depan kita ada karena kita punya Kristus. Itu identitas kita, kita ciptaan baru. Kita tidak sama dengan, iya nanti di tahun 2000 berapapun itu sulit cari pekerjaan tapi Tuhan menyediakan bagi kita, amin. Karena kita anaknya, dia pemilik semua yang ada. Jadi sedih sekali kalau banyak orang-orang, aduh gimana ya kuliah nanti, aduh gimana ya. Sekarang aja susah apalagi nanti. Memang begitu faktanya. Tapi buat kita selalu berbeda karena kita ciptaan baru, amin. Kalau ini aja kita pegang, khususnya anak-anak muda ini sangat menolong kita. Pahami identitas kita di dalam Kristus. Yang selanjutnya adalah masih dalam membangun rohani, mendisiplinkan diri untuk mengenal dan berhubungan dengan Tuhan. Kenapa mendisiplinkan Bapak Ibu? Karena ini perlu diasah, perlu dilatih, perlu dilakukan berulang-ulang. Amin. Ini perlu, ini bukan Tuhan yang membuat Bapak Ibu. Ini bukan upayanya Tuhan. Tuhan udah memberikan anaknya buat kita. Semuanya ada di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 mengatakan itu. Dan untuk mengambil itu adalah tanggung jawab kita. Amin. Tanggung jawab kita. Jadi perlu kita asah. 1 Timotius dikatakan di sini, saya senang dengan ayat ini. Latihlah dirimu beribadah. Lalu selanjutnya, latihan badani terbatas gunanya. Saya ingin bilang anak-anak muda di sini, jangan lihat handphone ketika khotbah. Itu melatih tangan, amin. Amin. Anak-anak muda nih paling banyak, amin. Kadang pulang gak dapat apa-apa karena sibuk dengan handphone. Latih. Di sini dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu apa sih? Beribadah bukan main musik, bukan nyanyi, bukan. Beribadah adalah mengenal Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani, nge-gym, jogging, semua ada yang melakukan itu, saya juga lakukan. Tapi di sini Alkitab bilang, latihan-latihan yang seperti itu tuh terbatas gunanya. Tapi beribadah, kita kembali ibadah bukan ibadah di sini, tapi ibadah itu adalah mengenal Tuhan itu berguna. Untuk apa? Dalam segala hal, mau pilih yang mana? Pilih yang sedikit gunanya atau yang banyak? Semua kita tahu, banyak. Amin. Dan dikatakan, kenapa? Karena mengandung janji. Janji apa? Janji bahwa kita diberkati, hidup kita berbahagia, kita sehat, kita umur panjang, bla 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 di dalam janji itu. Baik untuk hidup ini dan yang akan datang. Itu sekali loh Bapak Ibu kita latih itu dan semua kita dapat. Amin. Jadi buat anak-anak muda, latih dirimu. Amin. Latih, paksa. Kenapa? Firman Tuhan bilang, roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu diapain? Dipaksa memang. Harus dilatih. Jangan berpikir itu akan jadi seperti itu, enggak. Sama ketika kita punya teman, lama-lama kita nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa, semakin jauh. Begitu juga dengan Tuhan. Latih beribadah itu, baca firman. Kenapa? Di dalam Roma 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Pikiran kita ini masih perlu diubah. Walaupun kita ciptaan baru, masih banyak prinsip di dalam hidup ini. Yang luar biasanya. Anak-anak muda sekarang menjadikan TikTok standar untuk hal apa saja. Saya sedih kemarin Bapak Ibu saya melayani ada alumni dari sini udah menikah.
Selama ini baik-baik aja, saya tahu baik-baik aja, 14 tahun menikah. Baik-baik aja Bapak Ibu. Dan tiba-tiba kemarin dia bilang, Kak, saya bisa ngobrol. Oh, boleh. Kami mau cerai. Hah? Cerai apa gitu? Intinya ada masalah Bapak Ibu saudara kasih. Kenapa percocokannya terjadi suami istri Bapak Ibu? Karena istrinya ini dengar di TikTok, kalau suamimu mau diambil orang, sekarang kan banyak gitu ya. Kalau didekatin orang, kamu kasih tahu ke dia. Kasih tahu faktanya bahwa bilang, harta, mobil, rumah semuanya itu bukan milik dia. Itu semua atas nama saya. Jadi kalau kamu mau merebut dia gak punya apa-apa. Mungkin anak-anak muda sering baca di TikTok begitu kan. Dia ngomonglah begitu suaminya. Marah suaminya. Marah sekali. Saya bilang, saya tahu suamimu baik, kenapa tiba-tiba? Nah itu. Oh, aku ngomong seperti ini gitu. Mungkin bukan kasus yang sama, tapi ada banyak anak-anak mahasiswa. Semua hal dia ambil dari sosial media. Kenapa? Gak baca firman, gak tahu soalnya. Kalau suamimu seperti apa, firman Tuhan ada yang bilang bahwa bahkan suami yang tidak kenal Tuhan pun dikuduskan oleh istri kelakuan yang saleh. Ada banyak di firman Tuhan. Tapi ada banyak karena gak pernah baca firman Tuhan. Gak pernah memberikan waktu. Semua yang di sosial media itu menjadi patokan, itu menjadi standar. Mari baharui pikiran kita, prinsip kita. Semua hal-hal kalau kita dalam segala hal Bapak Ibu, dalam segala hal. Mari buat firman Tuhan. Amin. Tuhan bilang apa ya? Firman Tuhan bilang apa ya? Dan puji Tuhannya sampai sekarang dalam pemulihan. Sudah mulai perbaikan Bapak Ibu, puji Tuhan. Lalu dikatakan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin apa Bapak Ibu? Semakin giat. Coba lihat sekarang Bapak Ibu. Sedih sekali melihat orang-orang, anak-anak muda. Males. Ke gereja juga ngapain? Ke gereja kan bisa lihat. Ibadah online aja. Apalagi mau pelayanan. Udah mulai malas. Padahal firman Tuhan bilang semakin, bisa jawab anak-anak muda, semakin giat ya. Bukan semakin malas, bukan semakin menurun. Ini tanggung jawab kita loh. Untuk mengenal Tuhan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mau memperlengkapi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Menjadi generasi yang aktif dan berprestasi itu jadi teladan. 1 Timotius dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di sini ada mahasiswa-mahasiswa atau misalnya anak-anak yang masih muda gitu yang kadang sedih ketika kayak direndahkan orang tua. Biasanya kan apa? Memang anak muda sekarang gak punya etika. Gitu kan Bapak Ibu. Anak muda sekarang. Tapi ternyata kalau di ayat ini dikatakan ketika kita jadi teladan, dikatakan bahwa tidak ada yang menganggap kita rendah. Jadi teladan dikatakan di situ proaktif. Saya suka kadang mahasiswa kalau kadang saya duduk gitu ya. Atau kadang di bawah. Lalu ada mahasiswa dan lewat gitu aja nyelongos gitu. Saya panggil gitu. Saya udah liatin kamu loh, saya udah senyum, tapi kok kamu lewat aja ya? Gak salah kan kalau kamu nyapa, selamat pagi. Bahkan siapapun, karena di lingkungan ini ya Bapak Ibu, di kampus ini siapapun. Kan kita keluarga, saya bilang. Begitu loh Bapak Ibu sekarang gitu ya anak-anak. Lalu untuk banyak hal gitu ya, di sini berbicara tentang jadi teladan itu adalah rajin, proaktif, jangan tinggal diam. Amin. Jangan pasif gitu. Saya nggak bilang di sini berprestasi itu harus IPK-nya 4, enggak loh. Berprestasi itu adalah sebenarnya ketika kita anak-anak mahasiswa di sini tuh, anak-anak muda itu jadi teladan. Ya itu tadi dimulai dari ramah aja deh. Nyapa orang gitu. Itu hal yang mudah tapi itu sekali banyak yang hilang dia di generasi sekarang, generasi muda sekarang. Lalu mau melakukan lebih, wah ini saya senang Bapak nih. Kalau ingat ini saya ingat Bapak Gembala. Mau melakukan lebih tidak standar. Di dalam Matius 5 ayat 41 dikatakan,
Jika orang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau mahasiswa sekarang, saya juga kadang suka stres. Disuruh apa gitu ya, nggak akan dijawab. Dibaca kadang nggak dijawab gitu ya. Atau, oh kakak bilang gitu waktu itu, cuma gitu. Nah di sini dikatakan melakukan lebih. Amin. Yang para generasi muda, amin. Enggak harus pintar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bersemangat, itu menyenangkan loh. Bahkan kalau kita sepintar apapun gitu ya, tapi kalau nggak ada itikat yang baik seperti itu, orang juga nggak mengingat kita kok. Saya ingat ya, saya pernah kesaksian dari ada mahasiswa ITHB di sini, perempuan, dia informatika. Itu suka sekali datang ke bawah, dia bilang, aduh Kak Titi, susah sekali informatika ini. Kalau yang informatika itu tahu. Dia suka datang gitu ya, tapi puji Tuhan dia lulus. Tapi anak-anak ini rajin sekali. Sampai ketika dia kerja bagiannya dia udah tahu informatika, bukan juga di bagian perlengkapan, bukan. Tapi anak ini rajin sekali datang, gak pernah telat, bahkan datang awal. Lalu dia suka beresin apapun yang bisa diberesin. Sampai pada akhirnya bosnya itu ngasih dia mobil dinas untuk dia pakai. Karena melihat anak ini sangat rajin, melakukan lebih. Amin. Buat anak-anak muda. Buat target. Tujuan apa yang mau dicapai. Lukas 14 ayat 28. Dikatakan begini. Kalau ada seseorang yang mau membangun menara. Bukankah dia duduk dulu untuk memperhitungkan apakah anggarannya cukup. Ini artinya. Anak-anak muda sekali. Bahasa Sundanya apa ya. Kumaha engke gitu ya. Gimana nanti. Harusnya. Engke kumaha. Begitu kan harusnya Bapak Ibu. Jadi jangan bilang gimana nanti. Enggak, harus sekarang. Dipikirin dulu sekarang nanti gimana. Sehingga setiap tindakan kita di-plan. Betul Bapak. Amin generasi muda. Kuliah aja dulu lah, gak usah pikirin yang lain. Lah, kalau mau pikirin nanti berkarir di mana nanti udah telat kali. Sekarang dulu ketika di kondisi kita saat ini, nanti saya mau kerja apa, nanti saya mau lakukan apa sekarang. Supaya hidupnya enggak ngorong-ngilus ke sana kemari, main-main dan segala macam. Setuju ya? Lalu buat batasan dalam pertemanan atau pacaran. Karena dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jangan bilang gitu ya, saya mau jadi orang menjadi pemimpin ini. Tapi yang kau terus dengan orang-orang yang gak menghargai waktu, yang macam-macam, gak akan mungkin. Itu dibangun bahkan dari pertemanan. Bahkan pacaran juga di sini bolak-balik dibilang, jangan pernah coba-coba dengan yang tidak seiman. Itu akan merusakmu dan jadi susah nanti. Satu lagi Bapak Ibu. Bisa satu lagi yang terakhir. Nah Bapak Ibu. Ini yang akan dihasilkan generasi yang tangguh Bapak Ibu Saudara kasih, yang menjadi generasi yang mudah, berdampak dan memuliakan Tuhan. Kita baca Mazmur 127 ayat yang keempat, 1, 2, 3 ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Pahlawan kita adalah Tuhan, amin. Dia sudah memilih kita. Dia mengasah kita, dia melatih kita. Dan pasti dibidik dengan tepat sasaran. Jadi berdampak itu adalah tepat sasaran. Apapun kita, jadi mahasiswa sekarang tepat berlakulah mahasiswa yang berbeda, tidak sama dengan orang lain. Pengusaha, pebisnis dan semua pelayan berbeda. Amin Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah supaya melahirkan generasi yang tangguh dan dapat menaklukkan setiap tantangan. Amin. Ayatnya adalah Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Bisa pemain musik maju ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, ini bagian yang saya sangat percaya Bapak Ibu akan menolong setiap kita. Sehingga ke depan Bapak Ibu kita tidak lihat lagi akan generasi-generasi yang dilabelin oleh dunia ini. Karena kita punya roh Tuhan yang berbeda, amin. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh itu roh penghibur, mengajar kita dalam segala hal. Dan akan menguatkan setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang mengasihiku
besar anugerah Tuhan. Kami semua orang-orang yang Engkau pilih, Engkau angkat jadi anak-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Entah kami orang tua, kami anak-anak, kami semua adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Kami rindu apa yang kami dengar terjadi di setiap rumah tangga kami. Kami perkatakan berkat buat anak-anak kami. Masa depan yang diberkati Tuhan ada dalam hidup mereka. Anugerah Tuhan menyertai mereka. Kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai mereka. Tuhan mampukan kami sebagai orang tua untuk melakukan tugas kami. Membangun generasi yang tangguh. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Ibu Teti, urapan-Mu, hikmat-Mu bertambah kesabaran, sukacita melimpah dalam hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berapa banyak diberkati Tuhan. Haleluya. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Saya hanya ingin sharing sedikit ya. Jadi sebagai pendidik di tempat ini saya melihat dua jenis respon. Kemarin malam saya ada undangan pernikahan dari seorang dosen kita di sini, salah satu yang paling senior. Saya terharu lihat dua anaknya sukses luar biasa ya. Mereka dapat job dari multinasional, kerjakan teknologi yang paling canggih untuk blockchain ya. Di sini aja nggak banyak ahlinya, itu perusahaan dari Singapura employ dia untuk di Indonesia kerjakan proyek di luar negeri. Nah anak ini yang membuat saya terharu, kami pulang di jalan ngobrol, itu luar biasa itu si Hans itu. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Ini anak yang sangat berprestasi, udah kelas dunia, kerjanya di mana-mana, tapi dia ikut mission trip ya beberapa tahun yang lalu dan semua terkesan sama anak ini. Bapak Ibu tahu apa yang dia kerjakan? Dia cuci baju orang-orang, dia cuci baju Pak Tarigan. Saya bilang belum ada satu mahasiswa yang bilang mana Pak baju kotor saya cuciin. Dan dia bukan anak pengangguran, anak yang sekedar baik hati, tapi dia anak yang cerdas juga yang luar biasa tuh. Saya bilang tadi saya dengar kesaksian Bu Teti, iya ya, itu sangat kental peran orang tua. Jadi hari ini saya lihat satu gambar, saudara pernah saya kasih lihat ya, taman di Louvre tahu? Taman di belakangnya indah sekali di Perancis ya. Taman yang indah. Bapak Ibu tahu cara menghancurkan taman itu? Paling murah, paling cepat adalah bukan dengan dibom, bukan dihancurkan, tapi dibiarkan, saudara. Biarin aja, jelek sendiri itu taman. Jadi berapa banyak di sini yang punya ingin rumah tangganya indah? Ayo, hari ini kita dengar sesuatu ya. Jadi sahabat, jadi mentor, tapi juga didik anak kita berulang-ulang. Amin. Ini nggak terjadi otomatis. Ya, saya juga lihat sedih tadi malam cerita Pak Tarigan, ada juga yang hamil di luar nikah. Ibadah di sini, pelayanan di sini, responnya salah. Responnya salah. Tadi bilang jaga batasan pertemanan, pergaulan. Ini investasi mahal dari surga buat Anda, jangan disia-siakan. Gak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Gak ada yang mustahil. Pak Tarigan datang dari kampung, Tuhan pakai jadi berkat buat banyak orang. Saya juga orang yang biasa Pak, jauh dari sempurna, tapi ketika kita ciptaan baru, Tuhan percayakan hal yang luar biasa dalam masa depan kita. Amin. Anak-anak muda hidupmu berharga ya. Jadi jangan sampai ya, saya juga baru sadar nih, tadi Ibu bilang thank you ya. Dunia ini ngajarin macam-macam. Tapi banyak profesor, banyak guru besar, banyak filsuf, banyak orang pintar di luar sana. Tapi anak muda yang mati buat dirimu cuma satu, ingat itu. Yang mati dan bangkit cuma Yesus Kristus. Jangan biarkan hidupmu ditata sama TikTok, sama algoritma. Masa depan kita tergantung siapa yang lewat. Jangan sampai hidup saudara tergantung siapa yang lewat di HP kita. Jangan saudara. Makanya hari ini dengar firman, taruh dalam hatimu. Yesus jaminan kepastian dalam hidup saya. Ya itu tren boleh berubah di dunia ini. Tren akan berubah terus. Pengajaran sebentar gini, sebentar gitu. Tapi firman Tuhan pasti untuk selamanya. Gak akan salah hidup saudara. Pasti punya masa depan di dalam Kristus. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Pulanglah dalam anugerah Tuhan. Kita ambil kekayaan surga itu bagian kita semua. Bapak Ibu percaya hari ini rumah tanggamu diberkati. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mau pulang dengan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih kalau kami boleh punya anak, punya keluarga yang kami bina. Kami boleh mengajar generasi muda. Terima kasih, ini adalah sebuah privilege membentuk masa depan bangsa ini. Ini bukan pekerjaan kecil, ini bukan pekerjaan sederhana, ini pekerjaan yang besar yang membutuhkan hikmat kekuatan ilahi. Kadang kami tidak sabar,
Kadang kami emosi, kadang kami juga sakit hati, kami juga tidak bisa sebagai orang tua. Tapi Engkaulah kesabaran kami, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah kepastian di rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu bersama Engkau, kami bukan hanya diberkati, tapi kami punya anak-anak yang diberkati. Bahkan mereka juga jadi berkat di bangsa ini. Aku berkatakan berkat buat anak-anak muda. Ketahuilah identitasmu, hai anak-anak muda. Engkau biji mata kesayangan Tuhan. Engkau anak-anak yang dikasihinya. Dia tuntun engkau ke tempat ini supaya engkau mengenal siapa engkau dan siapa Tuhan dalam hidupmu. Berjalan bersama Dia. Siapkan dirimu. Seberat apapun dunia ini, engkau orang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang dalam berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu, bukalah hatimu dan terimalah anugerah dari Allah Bapa. Dia memberkati engkau, Dia melindungi engkau. Dia menyinari kita semua dengan wajahnya, memberikan kita grace, anugerah, unmerited favor melimpah dalam hidupmu. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita, melimpahi kita dengan shalom, irene, peace. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Anugerah dari Allah Bapa kita, kasih sayang, kuasa pertolongan Tuhan Yesus, hikmat, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dari sekarang sampai Maranatha, yang sungguh percaya katakan amin. Have a blessed Sunday. Tuhan Yesus memberkati.